Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aifel Ilhami. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai uji Cochrane, uji Mann-Whitney, dan uji Wilcoxon dan cara pengerjaannya dalam aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kita akan mencoba uji Cochrane. Ya, bisa dilihat pada layar di sini sudah ada data-data yang akan kita uji. Nah, pertama-tama kita lihat. Nah, dalam soal ini ingin diuji apakah ada perbedaan antara ketiga jenis wawancara dan mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan. Nah, pertama-tama kita klik variable view, kemudian isi seperti yang ada di layar ini. Yang pertama isi name, kemudian wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3, kemudian desimalnya dinolkan semuanya dan diberi label jawaban. Untuk value diisi yang pertama 0 dengan label tidak, yang pertama 1 dengan label ya, kemudian skala ukurnya diubah ke nominal semua. Nah, selanjutnya kita akan menguji data ini dengan uji Cochrane. Yang pertama kita akan klik analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian pilih key related sample. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita pindahkan data-data tersebut ke bagian sebelah kanan dan pilih test type Cochrane Skew, kemudian klik OK. Nah, outputnya sudah terlihat, bisa dilihat pada layar hasil dari uji Cochrane. Yang akan kita gunakan ya ini dari tes statistik. Ya, salah satunya yang digunakan adalah signifikan 0,00. Kemudian kita pindahkan hasil ini ke hipotesis yang telah kita buat. Nah, pertama hipotesis H0, peluang jawaban ya sama pada 3 jenis wawancara. Kemudian H1, peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara dengan alfa 1%. Nah, kemudian ada kriteria uji, H0 ditolak apabila p-value lebih kecil daripada alfa. Kemudian H0 diterima apabila p-value lebih besar daripada alfa. Nah, berdasarkan hasil yang kita dapatkan dari uji Cochrane tadi, disimpulkan bahwa p-value sama dengan 0,00 lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05. Maka bisa didapatkan bahwa H0 ditolak dan artinya peluang jawabannya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke uji Wilcoxon. Nah, bisa dilihat pada layar di sini merupakan data yang akan kita uji. Nah, untuk pada uji kali ini kita akan menentukan apakah daya persepsi sosial anak yang di rumah sama atau tidak sama dengan anak yang masuk pra-TK. Nah, kemudian data yang ada di sini kita masukkan ke SPSS. Pertama-tama klik variable view, kemudian isi seperti yang ada pada layar. Yang pertama diberi nama sekolah, kemudian rumah, kemudian diberi label di sekolah dan di rumah. Untuk value dikosongkan, yang lainnya dikosongkan, kemudian untuk skala pilih yang scale. Lalu kita akan menguji data tersebut. Pertama-tama klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih two related samples. Nah, kemudian kita pindahkan data tersebut ke kolom sebelah kanan. Pilih Wilcoxon dan kosongkan yang lainnya, lalu klik OK. Nah,
keluar hasilnya yang akan kita gunakan pada hipotesis yang telah kita buat dengan signifikan 0,050. Nah, ini merupakan hipotesis yang telah kita buat. Yang pertama, hipotesis H0, daya persepsi sosial anak yang di rumah sama dengan anak yang masuk pra-TK. Kemudian H1, daya persepsi sosial anak yang di rumah dan anak yang masuk pra-TK berbeda dengan alfa 5%. Kemudian untuk kriteria uji, H0 ditolak apabila p-value lebih kecil daripada alfa. Kemudian untuk H0 diterima apabila p-value lebih besar daripada alfa, sama dengan atau lebih besar daripada alfa. Nah, berdasarkan hasil yang telah kita dapatkan tadi, kita dapatkan bahwa p-value sama dengan 0,050. Karena sama dengan alfa yang bernilai 0,05, maka berdasarkan hasil tersebut, H0 diterima dengan artian daya persepsi sosial anak yang di rumah sama dengan anak yang masuk pra-TK. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke uji Mann-Whitney. Bisa dilihat di sini merupakan data yang telah saya input ke SPSS. Nah, kemudian untuk soalnya sendiri, pada soal kali ini kita akan menguji apakah rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis dan yang berpendidikan akademis sama atau berbeda. Nah, selanjutnya kita klik variable view, kemudian diisi seperti yang ada pada layar di sini dengan nama populasi, kemudian yang kedua penjualan. Untuk yang populasi diberi label, yang pertama adalah populasi salesman, kemudian diberi value. Yang pertama adalah salesman yang tidak berpendidikan akademis, kemudian yang kedua yaitu salesman yang berpendidikan akademis dengan skala nominal. Nah, seperti yang kita ketahui dari data di sini ada kolom yang berbeda. Nah, sebelum itu kita gabungkan dulu data yang ada di kolom ini menjadi satu kolom. Nah, kemudian untuk cara pengujiannya, yang pertama klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih two independent sample. Nah, yang pertama kita klik penjualan, pindahkan ke tes variabel tes, kemudian populasi salesman ke grouping variabel. Nah, di sini ada tanda tanya, lalu kita akan isi yang pertama grup 1, kemudian yang kedua grup 2, kemudian continue, dan pilih test type Mann-Whitney, kosongkan yang lainnya. Nah, hasilnya sudah keluar. Yang akan kita gunakan yaitu pada tes statistik, di mana signifikan yang kita dapatkan bernilai 0,001. Nah, kemudian kita kembali lagi ke hipotesis yang telah kita buat. Nah, untuk hipotesis H0, rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Kemudian untuk H1, rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis dengan signifikan atau alfa 5%. Nah, kemudian di sini juga ada kriteria uji. Yang pertama, H0 ditolak apabila p-value lebih kecil daripada alfa. Kemudian H0 diterima apabila p-value lebih besar daripada alfa. Nah, berdasarkan hasil uji yang telah kita lakukan tadi, didapat bahwa p-value sama dengan 0,001 lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05. Maka didapatkan hasil bahwa H0 ditolak, yang artinya rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.